Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan kelompok saya akan mempresentasikan tugas TKTI yang berjudul PT Telekomunikasi Indonesia. Dan anggota kelompoknya, saya sendiri Muhammad Fauzar Ramadhani dengan NIM 022, Nur Afif Ma'ruf Purwanto dengan NIM 031, Muhammad Dimas Adi Saputro dengan NIM 045, Adam Caksono dengan NIM 027. Untuk bab pertama, profil organisasi. PT Telekomunikasi Indonesia atau TBK Telkom Indonesia adalah perusahaan milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang layanan informasi dan komunikasi serta jaringan telekomunikasi Indonesia. Telkom merupakan penyedia layanan telekomunikasi terbesar di Indonesia. Kegiatan usaha Telkom Group bertumbuh dan berubah seiring dengan perkembangan teknologi, informasi, dan digitalisasi. Namun masih dalam koridor industri telekomunikasi dan informasi. Untuk selanjutnya, jenis bidang usaha dan organisasi. PT Telkom Indonesia memiliki berbagai bidang usaha yang terpusat pada teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, serta telekomunikasi, yaitu jasa telekomunikasi. Ini mencakup berbagai layanan telekomunikasi, layanan seperti telepon seluler, seperti Telkomsel atau telepon rumah dan internet. Untuk selanjutnya, layanan data. Telkom menyediakan layanan data seperti sewa transporter satelit, sirkuit, langganan, dan layanan internet. Selanjutnya, layanan multimedia. PT Telkom juga menawarkan layanan multimedia seperti televisi berbayar dan layanan streaming video. Untuk layanan selanjutnya, layanan enterprise. Telkom juga menyediakan solusi digital untuk perusahaan seperti layanan internet of things atau IoT. Selanjutnya, tujuan bisnis utama. Tujuannya yaitu mewujudkan bangsa yang lebih sejahtera dan berdaya serta memberikan nilai tambah yang terbaik bagi para pemangku kepentingan. Yaitu memiliki komitmen membangun masa depan yang berkelanjutan melalui penerapan prinsip ISG, menjadi penyedia layanan telekomunikasi digital terbaik di regional dan mendorong pertumbuhan bisnis secara bertanggung jawab. Dan memiliki visi yaitu menjadi digital telco pilihan utama untuk memajukan masyarakat, dan misinya yaitu menyediakan layanan telekomunikasi yang berkelanjutan ekonomis dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat dan memajukan masyarakat. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk selanjutnya yaitu adalah segmentasi konsumen. Segmentasi konsumen dalam PT Telekomunikasi Indonesia atau Telkom umumnya dilakukan berdasarkan penggunaan layanan, nilai pelanggan, dan juga berdasarkan karakteristik pelanggan. Beberapa contoh segmentasi yang digunakan meliputi segmentasi berdasarkan penggunaan data, durasi panggilan, atau kebiasaan berkirim pesan, serta identifikasi pelanggan bernilai tinggi berdasarkan nilai seumur hidup mereka. Selain itu, Telkom juga memiliki strategi khusus untuk menjangkau target pasar, seperti melalui divisi Customer Service, Government Service, Enterprise, dan Business Service. Yaitu ada segmentasi berdasarkan penggunaan, segmentasi nilai pelanggan, dan segmentasi berdasarkan karakteristik pelanggan. Tujuan strategi bisnis: peningkatan jumlah pelanggan. Peningkatan jumlah pelanggan PT Telkom merupakan sebuah tren yang konsisten, terutama dengan pertumbuhan bisnis digital seperti IndiHome. Selain itu, Telkom juga terus memperluas jangkauan layanan telekomunikasi internet yang juga berkontribusi pada peningkatan jumlah pelanggan. Yaitu ada peningkatan pelanggan IndiHome, peningkatan jaringan dan layanan, dan peningkatan bisnis digital. Selanjutnya ada efisiensi operasional. PT Telekomunikasi Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efisiensi operasionalnya, termasuk melalui program penyesuaian struktur karyawan dan pengalihan operasional jaringan ke PT Telkom Infrastruktur Indonesia. Untuk efisiensi karyawan, Telkom telah melakukan penyesuaian struktur karyawan, termasuk program pensiun dini untuk meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Kemudian ada pengurangan perjalanan dinas dan rapat kantor, dan efisiensi penggunaan sumber daya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya, digitalisasi layanan. PT Telkom Indonesia atau Persero TBK
terus berupaya melakukan digitalisasi layanan melalui berbagai inovasi dan pengembangan produk, termasuk AI dan SD1. Inovasi teknologi dan produksi digital AI, Artificial Intelligence, yaitu Telkom menggunakan AI untuk meningkatkan efisiensi bisnis dan mendukung digitalisasi nasional, dan SD1 Software Defined Wide Area Network digunakan untuk menghubungkan kantor pusat dengan kantor cabang seperti yang digunakan oleh industri perbankan. Selanjutnya, pengembangan perusahaan digital atau Digico. Agri-platform digital untuk sektor pertanian, platform digital untuk sektor transportasi dan logistik, telemedika, layanan kesehatan online untuk konsultasi kesehatan. Selanjutnya, digitalisasi untuk berbagai sektor. Perbankan menggunakan sektor SD1 untuk menghubungkan kantor pusat dan cabang. UMKM mendukung UMKM melalui platform digital seperti Padi UMKM. Pertanian memfasilitasi digitalisasi sektor pertanian melalui platform Agri. Yang ketiga, jelaskan strategi TI yang digunakan. Sistem aplikasi infrastruktur. PT Telekomunikasi Indonesia atau Telkom memiliki berbagai sistem aplikasi dan infrastruktur untuk menjalankan bisnisnya di bidang telekomunikasi. Ini meliputi sistem manajemen jaringan, aplikasi layanan pelanggan, dan infrastruktur fisik seperti jaringan seluler, fiber optik, dan satelit. Yang keempat, analisis tingkat keselarasan IT strategis alignment. Apakah strategi TI sudah selaras dengan strategi bisnis? Ya, strategi TI Indonesia secara menyeluruh mendukung visi dan tujuan strategis bisnisnya, seperti transformasi menjadi digital telco dan peningkatan layanan digital. Strategi TI, Big Box atau Big Data, Chatbot AI Veronica, Telkomsel, dan My IndiHome. Ada juga cloud dan data center neocentric. Tujuan bisnisnya mendukung pengambilan keputusan cepat dan tepat, efisiensi dan pelayanan pelanggan, digitalisasi layanan pelanggan, dan efisiensi operasional dan transformasi digital pelanggan korporasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi saya akan menjelaskan tentang analisis apakah sistem tersebut telah mendukung tujuan bisnis. Untuk menilai apakah sistem PT Telkom Persero Tbk mendukung tujuan bisnis, perlu dilakukan analisis yang komprehensif. Sistem ini harus diukur dari berbagai aspek, termasuk efisiensi, efektivitas, dan relevansi terhadap tujuan Telkom yang telah ditetapkan. Dukungan terhadap peningkatan jumlah pelanggan, mewujudkan bangsa yang lebih sejahtera dan berdaya saing. Telkom memiliki peran penting dalam menyediakan infrastruktur dan layanan telekomunikasi yang berkualitas, yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Untuk yang selanjutnya, dukungan terhadap efisiensi operasional. Efisiensi sistem Telkom harus efisiensi dalam proses operasionalnya, seperti dalam penyediaan layanan, pengelolaan infrastruktur, dan pengelolaan sumber daya manusia. Ini berarti sistem harus dapat bekerja dengan cepat, tepat, dan efisien dalam mencapai tujuan. Yang selanjutnya, dukungan terhadap digitalisasi layanan. Pelanggan dapat melakukan seluruh proses tanpa harus datang ke kantor. Dampak positif implementasi IT alignment
yaitu implementasi IT Element atau penyesaran IT pada Telekomunikasi Indonesia atau Telkom memiliki dampak positif yang sangat signifikan, terutama dalam peningkatan efisiensi, efektivitas, dan inovasi. Keselarasan ini memastikan bahwa teknologi informasi atau TI mendukung strategi bisnis Telkom, menciptakan sinergi antara TI dan manajemen, serta mendorong pertumbuhan bisnis. Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.